salawat, beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dipertemukan dan diberikan syafaat oleh Rasulullah di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kakak-kakak, saudara-saudari semua dari sahabat hijrah seiman, Masya Allah, ini luar biasa. Antusiasnya luar biasa sekali, saya sampai merinding. Pesertanya sampai 139 orang, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, insya Allah terus semangat istiqomah sampai kita menuju jannahnya Allah, amin. Terima kasih juga kepada Kak Asnawi Adam. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Uma yang kemarin saat itu langsung mengundang saya. Insya Allah apa yang saya sampaikan nanti kita sharing dan belajar bareng-bareng untuk lebih baik lagi. Nah, baik Kak Asnawi, saya izin share apa ya? Pakai Google PowerPoint. Iya, silakan Kak. Nah, oke, ya. Oke, Bismillah. Udah kelihatan? Iya Kak, kelihatan. Oke, Iya, baik. kelihatan. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, tadi Kak Asnawi alhamdulillah sudah menjelaskan dan menceritakan profil singkat saya, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama Ananda Raffi, tanggal lahir, saya kelahiran tanggal 6 Mei tahun 2000, asal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pekerjaan alhamdulillah Polri, bertugas di Korlantas Mabes Polri, alamatnya di Asrama Korlantas Polri. Nah, moto menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Kalau status belum nikah, nah jadi masih single lah. Kalau cita-cita loh, Kak, kan masih ada cita-cita, bukan udah tercapai cita-citanya. Nah, cita-cita itu banyak. Insya Allah saya bercita-cita dan kita semua ya semoga bisa menghajikan orang tua, umrohkan orang tua, ikut umroh dan haji juga. Dan cita-cita saya yang paling penting yaitu adalah semoga saya dipertemukan oleh Allah, jodoh yang baik, yang paham agama. Insya Allah nantinya jadi madrasah bagi anak-anak saya di rumah. Nah, oke, kita lanjut. Baik, bismillah, izinkan saya untuk memotivasi kita bersama. Insya Allah bukan untuk ria, bukan untuk pamer, tapi memotivasi kita bahwa berkaitan dengan apa yang akan disampaikan dari materi saya kali ini. Nah, yang pertama, alhamdulillah, Masya Allah, saya saat ini sebagai Qori dan Muazin di Korlantas Polri. Alhamdulillah juga beberapa kali diundang di acara-acara kepolisian. Alhamdulillah juga di tahun 2021 saya juara 1 pencak silat nasional di Bandung kemarin, di Bandung Championship. Nah, juga dulunya saya nggak langsung jadi polisi. Banyak liku-liku yang saya alami. Di foto ketiga saya dulunya seorang penjual ikan cupang. Alhamdulillah karena istiqomahnya saya, izinnya Allah, restunya orang tua, sekarang tercapai saya jadi seorang polisi. Insya Allah saya terus bisa menjalankan amanah, jadi polisi yang baik, sampai pensiun nantinya jadi polisi yang dekat dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, yang membuat saya sedikit nostalgia dan sangat terharu diundang kesekian kalinya di acara seperti ini adalah dulunya juga saya seorang ketua rohis, alhamdulillah Masya Allah, di SMA, dan ini membuat saya nostalgia banget, udah lama sekali tidak mengikuti acara-acara keagamaan seperti ini, tapi saya selalu berdoa, ya Allah, walaupun aku sudah bekerja di polisi, aku pengen selalu kau dekatkan dengan agamamu, izinkan aku belajar untuk selalu dekat sama agamamu. Nah, yang selanjutnya alhamdulillah saya pernah terpilih jadi pengawal ajudannya Bapak di acara apa kemarin saya lupa, sebagai ajudan Bapak Erick Thohir dan Bapak Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Nah, itu pengalaman luar biasa banget sama saya. Dan juga ketika SMA, lulus SMA itu saya alhamdulillah mendapatkan gelar senior terbaik di sekolah. Alhamdulillah bisa membanggakan orang tua. Di kepolisian di 2022 yang lalu, saya mendapatkan penghargaan Cendekia di pendidikan pengembangan atau Dikjur Lantas Polri. Alhamdulillah saya dapat Cendekia yang terbaik, dan juga saya seorang konten kreator baik di TikTok, YouTube, Instagram maupun Facebook.
Nah, sebelumnya juga ya di acara-acara Royce ataupun sekolah, saya juga pernah diundang-undang sebagai motivator, alhamdulillah. Pernah menjuarai juara 2 film pendek Kabupaten FLS 2N pada tahun 2016. Alhamdulillah juga berkat atas izin Allah, perjuangan saya dulunya yang sangat luar biasa sebagai penjual ikan cupang jadi polisi, 3 kali coba baru lulus jadi polisi. Saya alhamdulillah pernah diundang di televisi beberapa kali, alhamdulillah. Nah, kita akan bahas nih. Oke. Apa itu generasi muda Islam yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara? Nah, menarik nih. Sebagaimana zaman mungkin telah berubah, semakin canggih, semakin modern, makin banyak perubahan moral bagi generasi muda. Tentunya siklus ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya media, baik itu sosial media, televisi, budaya luar yang kini turut menjadi kiblat bagi generasi muda Islam kita yang harus kita kawal. Loh, kenapa harus kita kawal ya, Kak? Kira-kira kenapa? Nah, karena sebagai remaja Islam dan di Indonesia sendiri bahwa agama adalah tiang pondasi dalam kehidupan. Sesuai seperti di dalam Pancasila, disebutkan pada ayat pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berarti apa? Bahwa religion is everything in our life. Atau agama adalah segalanya di hidup kita. Halah Kak, kami itu tetap ingat agama kok. Jangan halangi fashion kami lah. Jangan halangi hobi kami. Gak usah sok suci. Kata beberapa anak muda yang diingatkan tentang agama. Pasti ini sering terjadi di antara teman-teman kita semua ya. Nah, setelah diingatkan seperti itu, apanya yang ingat agama? Diingatkan aja membantah. Tapi kita sebagai umat Islam yang ingin mengingatkan sesama di sini gak perlu sedih. Tapi kita hanya perlu mengubah metode cara dakwah agar bisa diterima oleh generasi milenial. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah langkah yang dilakukan oleh kakak-kakak kita dan teman-teman semua seperti ini di Sahabat Hijrah Seiman dengan melakukan syiar, dakwah melalui sosial media, dan menjadi agents of change atau agen perubahan. Oke. Yaitu dengan cara menjadi sosok yang baik agar diidolakan para kaula muda dengan muncul di platform sosmed. Kenapa begitu? Karena bagi generasi muda, edukasi, hiburan adalah tren yang secara visual dapat diingat mereka kemudian diaplikasikan dalam kehidupan mereka yang disebut fashion. Nah, kalau kita saat ini ya, kalau diingat-ingat, kalau kita mengingatkan, wahai akhi, wahai ukti, yang benar itu begini. Karena ini sunnah Nabi loh. Nah, apa yang ada di benak generasi muda kita saat ini? Halah, kolot banget sih. Norak lu. Sok fanatik banget sih. Emang lu udah bener? Pada faktanya, ini memang sering terjadi toh. Nah, di zaman modern seperti ini, memang metode dakwah itu berbeda-beda ya. Ada yang memang harus to the point, cuman kita gimana caranya melihat bobroknya moral generasi muda saat ini yang luar biasa banyaknya tercemar dengan budaya-budaya asing dari sosmed. Kita tidak bisa memaksa para kaula Bismillah, izin Kak, Bu, suaranya suaranya hilang, Kak. Maaf Kak, Suaranya timur. maaf. Maaf Kak, suaranya nggak Iya, ada iya, Kak. saya ulangin ya. Mati kenapa ya? Baik, tadi sampai mana terakhir kira-kira? Keren anak muda. Fashion ya? Dan anak muda Kak, yang bobrok itu loh. Oh, oke. Nah, di zaman modern seperti ini, kita nggak bisa maksa anak muda yang luar biasanya saat ini tuh kayak bobroknya moral anak muda itu salah kiblat di sosmed. Nah, nanti akan kita bahas. Memang dalam dakwah itu ada yang harus to the point, memang kita harus tegas, setegas-tegasnya. Tapi ada juga cara gimana kita merangkul anak-anak sekarang yang acuh dengan agama agar mereka lebih terbuka.
Nah, gitu. Kalau kita paksa mereka kayak, ini sunnah dari Rasul loh, ikutin ya. Kamu jangan gitu. Itu dilarang agama, dalilnya ini. Yang ada mereka hanya akan membantah dengan mengatakan itu kolot, menganggap kita mencampuri urusan mereka. Karena luar biasanya anak-anak sekarang cerdasnya ya. Luar biasanya, aduh. Anak-anak sekarang itu memiliki prinsip, mungkin mereka memiliki pemikiran bebas berpendapat. Orang tua kami aja nggak rese. Kamu kok sok tahu banget sih? Dan mereka juga memiliki prinsip dan filosofi sendiri mungkin. Nah, kalau saya pribadi, alhamdulillah, ini kan kita sharing bareng ya di sharing session ini. Alhamdulillah dulu semasa sekolah jadi pelatih silat, melakukan metode ini. Nah, ketika pengembangan perguruan silat dulu agar ngajak anak-anak generasi muda mau ikut bela diri adalah dengan cara membuat mereka candu. Setelah candu, maka akan timbul cinta. Nah, jika mereka sudah cinta, maka di hati mereka akan kokoh dan tertanam hal-hal baik yang kita ajarkan tadi, bahkan disebarkan kebaikannya ke banyak orang. Cara ngajak anak-anak itu dulu nggak bisa dengan cara kayak, adik-adik perguruan silat yang kakak ikutin itu kelebihannya ada pengobatan loh. Kalian bisa jadi orang yang baik dengan menolong melakukan pengobatan ke orang-orang. Perguruan silat yang kakak ikut itu perguruan paling populer loh. Udah pasti keren, bangga kalian. Nggak salah ikut perguruan lah. Nanti ikut silat kalian bisa juara, jago berantem. Ayo ikut. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dan nggak akan mau mereka. Yang ada apa? Alah. Berantem asal mukul juga nggak akan kepake tuh. Anak sekarang kan gitu. Pasti ngebantah dulu. Nah, terus gimana metode buat mereka candu tadi? Nah, kalau saya pribadi lebih ke logika hal-hal yang bisa mungkin benar mereka capai nantinya. Kalau saya dulu kayak, adik-adik, kakak dari silat ingin ngajak kalian bela diri agar nanti kalian mudah menggapai cita-cita kalian dengan fisik dan jasmani yang sehat dan kuat. Nah, itu logik ya, logik. Untuk masuk TNI Polri, kedinasan lainnya, dan lain-lain. Kalian bisa jaga diri ketika kuliah jauh dari perantauan, kalian nggak takut lagi dibully, nggak perlu takut keluar rumah, dan juga ini adalah budaya asli. Nah, yang mana mereka ini harus diberikan alasan logik untuk kebutuhan fashion yang nyata saat ini. Mungkin dari segi hiburan, komedi yang dibawakan dengan penekanan agama agar bisa diterima dan diingat. Kalau saya perhatikan saat itu gini. Nah, begitu juga cara berdakwah atau hijrah dalam Islam. Kita tidak bisa di zaman saat ini kayak, ini sunnah loh. Itu kamu lakuin gini, pahalanya sebesar gunung. Jangan buat gini ya. Itu dosanya segini gitu. Nah, kita jangan langsung bahas ke intinya. Tapi anak-anak zaman sekarang ini harus ditarik ulur emang, kalau saya perhatiin ya. Harus ditarik ulur. Nah, dari kulitnya aja, udah cukup buat mereka jadi candu. Setelah mereka candu, lalu muncul sebuah cinta kepada agama tadi ataupun perguruan silat tadi. Nah, kalau udah cinta, mereka akan terus mengingatnya. Lalu di situ baru tepat menyampaikan isi poin penting dari agama atau perguruan tadi. Nah, udah nggak ke intinya lagi, udah nggak ke kulitnya lagi, bukan ke silatnya lagi, tapi tentang perguruan, tentang Islamnya lagi. Nah, kalau tadi cover kita jelasin mungkin kulitnya itu agama. Nah, kita mungkin akan bahas ke intinya itu Islam. Nah, itu. Yang mana ini tentunya adalah tantangan bagi kita bagaimana cara metode generasi muda kita itu bisa tetap cinta kepada Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan Islam. Nah, kenapa kita perlu terus semangat mengingatkan kebaikan dan agama kepada sesama? Untuk apa sih? Emang kita bisa lihat pahala kalaupun kita dapat pahala? Peduli apa urusin hidup orang lain? Bener nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena jawabannya adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surah Muhammad ayat 7. Kalau mengenai ayat ini, terkadang saya sebagai seorang anggota polisi ya, saya selalu berdoa, ya Allah,
Jadikanlah pekerjaanku ini jalan menuju jannah kelak. Amin. Lindungilah aku dari masalah. Aku nggak kuat ya Allah. Aku nggak kuat dengan masalah. Selalu lancarkanlah karirku agar aku bisa lancar bekerja sampai pensiun. Terus buat kebaikan tanpa ada masalah ataupun hambatan. Beri aku kemudahan agar akun sosmedku terus bisa berkembang. Tidak hilang, tidak dihack ataupun di-banned untuk niat buat kebaikan kepada sesama. Nah, awal jadi polisi saya terus dihantui. Rasa takut, bisa nggak ya aku menjalankan tugasku dengan lancar sampai pensiun tanpa ada masalah? Itu selalu. Karena kalau pegawai negara ini kan kalau buat masalah pasti terancam pekerjaan dan karirnya seperti yang teman-teman ketahui ya. Oleh karena itu saya selalu berdoa, ya Allah, lindungi aku ya Allah. Sampai saya akhirnya lega menemukan jawabannya di surah Muhammad ayat 7 tadi. Nah, berkaitan dengan surah Muhammad ayat 7 tadi, alhamdulillah Masya Allah, setelah saya amalkan, saya akhirnya bisa tidur nyenyak dan nyaman bekerja. Karena menjadi agents of change atau agen perubahan, mengingatkan kebaikan tentang agama. Hanya dengan hal yang mudah, sesuai perkembangan zaman. Nah, ini nih. Allah jawab doa-doa saya dengan ayat ini. Bahwa betapa luar biasa dan dahsyatnya ayat ini untuk kehidupan kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah meridhoi prestasi dan karir saya di pekerjaan di Polri. Allah berikan jalan untuk menjadi kori di beberapa acara Polri. Padahal awalnya itu hanya berawal dari konten. Saya buat konten ngaji. Kalau saya nggak punya basic dari sekolah agama yang benar-benar agama, cuman dulu MTS. Waktu SMP saya madrasah, SMA-nya sekolah umum, nggak dari pondok, tapi saya pengennya ini mengajak seperti teman-teman gini-gini loh. Awalnya lihat Al-Ustadz Muzamil, Muhammad Toha Al-Junaid, baru Al-Ustadz Syamsuri Firdaus, kayak adem ya gitu. Pokoknya adem, dia bisa nyemangatin orang lain. Saya termotivasi, mendengarkan, bisa diikutin gitu loh iramanya. Nah, saya mulai buat konten seperti itu, awalnya dari situ. Tapi mungkin Allah dengar doa saya. Begitu juga mungkin tentang teman-teman semua di sahabat hijrah seiman ini. Masya Allah. Nah, berawal dari konten. Saya nggak nyangka luar biasa, Masya Allah. Allah bukakan jalur itu. Allah naikkan derajat saya. Jadi muazin di masjid, saya merinding, Masya Allah. Saya sangat mengidolakan Bilal bin Rabah. Semoga bisa dipertemukan dengan beliau nantinya. Amin ya Allah. Nah, saya merinding. Nggak kebayang. Berawal dari hal yang mudah gitu loh, untuk mengajak anak-anak lain itu ingat kepada agama gitu. Allah beri kemudahan juga untuk prestasi di pencak silat. Kalau saya lihat ya sesuai sunnah Rasul, yaitu berkuda, memanah, berenang. Karena sekarang nggak zaman perang ya, maka itu termasuk diantaranya mungkin pendapat saya. Nah, Allah lancarkan di sosmed. Allah lebih membuka hati saya untuk bisa berpikir jernih, meninggalkan keburukan dan diberi hidayah dari hati untuk melakukan hal baik. Apalagi sih yang harus saya lakukan dengan doa saya tadi. Nah gitu. Terkadang juga saya buntu gitu, buat konten apa lagi ya. Tapi yang namanya niat baik tadi muncul tiba-tiba dalam hati itu, mungkin insya Allah hidayahnya Allah ya. Tiba-tiba dalam hati itu kayak, buat gini, nanti edukasinya gini, hiburannya itu gini, sisi agamanya gini. Malah di luar nalar, ide-ide tadi muncul sendiri. Sampai beberapa follower saya itu selalu komen kayak, konten-konten kakak itu di luar nalar semua gitu. Nah, di luar dugaan sampai bisa kepikir buat gitu loh. Dan itu bukan saya rasa, bukan langsung semata-mata dari pikiran saya ya buat gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu dari ridhonya Allah, hidayahnya Allah, karena telah menanamkan ayat tadi dalam hati saya. Nah, dari ayat tersebut jelas Allah tidak pernah berbohong atas sumpah yang diucapkannya dalam Al-Quran. Masya Allah, ini contoh kecil, mungkin masih banyak lagi. Oleh karena itu kita terus ayo semangat mengamalkan isi Al-Quran dengan terus berdakwah, menolong agama Allah ini dengan mengerahkan generasi muda Islam di Indonesia ini. Nah, jadi ini contoh konten edukasi. Mungkin teman-teman yang belum lihat sosmed saya dan hiburan dakwah yang secara global bisa diaplikasikan secara logika di kehidupan nyata seperti ini. Nah, biar kita nggak bosan, kita masuk sesi hiburan dulu. Oke, ya. Kira-kira suaranya dengar nggak ini? Insya Allah dengar lah. Kalau suaranya nggak dengar, mohon dikasih tahu ya.
Iya kak. Ditilang polisi. Suaranya dengar nggak? Dengar, Ustaz. Oh, oke. Dengar kak. Dengar, Ditilang Kak. Ustaz. Pak, kenapa tidak memakai hidung, Bapak? Bapak gimana sih? Sini cuma pengen lihat orang meninggal, Pak, mau ngelayat. Baru tadi lewat FYP saya. Suaranya agak kecilan. Pak, masya Allah. Kan manusia memiliki akal dan pikiran. Apakah yang bingung? Masya Allah. Mending mati. Apaan? Suaranya nggak ada di Bapak. sini. Apa? Nggak ada? Suaranya nggak ada. Nggak dengar suaranya? Putus. Ada suaranya. Ada kok, Ustaz, ada. Yang lain aja. Ada, Ustaz, ada. Soalnya tadi FYP. Iya, baru lewat juga di Allah. Ini kemana sih? Udahlah. Udah kamu. Suaranya nggak ada, Kak. Ustadz, suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Jaringan mungkin. Boleh. Nah, jadi Masya Allah, Alhamdulillah, sama kayak dakwah kita ya. Kalau saya lihat-lihat, kalau saya sebagai polisi lalu lintas, mengingatkan kadang capek, kayak, Pak, Bu, pakai helm ya. Orang kayak, alah, Pak Jesi baca bener aja. Pasti gitu, pasti ngebantah dulu. Nah, ketika kita campurkan dengan agama, dapat nih. Dari segi manapun, dari segi keselamatan. Karena Allah kan marah kepada orang-orang yang mungkin dengan sengaja ingin mencelakai diri sendiri kan, karena helm itu keselamatan. Nah, begitu juga dakwah, saya maksud gitu loh. Nah, jadi dalam mengajak anak remaja sekarang itu memang harus tarik ulur. Jadi gimana sih biar mereka itu lebih nangkep. Nah, oleh karena itu upaya apa sih yang kita lakukan agar jadi generasi Islam yang bermanfaat bagi agama dan negara. Nah, ini udah masuk poin penting nih. Yaitu adalah menjadi agents of change atau agen perubahan dalam kebaikan, generasi muda Islam yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk bagi banyak orang, untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Apa bakat kamu, apa hobi kamu, apa kelebihanmu, gali potensimu agar jadi sosok yang menginspirasi sehingga kebaikan tersebut diikuti oleh generasi muda kita yang lainnya sebagai gebrakan yang positif. Nah, ini saya izin share apalagi ya, layar lagi. Pakai layar aja deh biar nggak capek. Saya kadang lebih pede kayak ngelihat wajah saya sendiri ketika berbicara gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita mensiarkan hal tersebut tadi agar jadi tokoh yang diinspirasikan oleh banyak orang, Kak? Nah, kita hidup di zaman sosial media. Mungkin teman-teman semua bisa tilawah, mungkin teman-teman bisa dakwah sambil komedi. Yang penting jangan sampai kayak melakukan penistaan agama ya, lain cerita. Komedinya itu mungkin bisa kita tiru kayak ustadz-ustadz kita. Nah, yang komedinya itu komedi tentang seagama aja, jangan kayak sampai berlebihan gitu kan, bisa nanti bahaya. Nah, mungkin teman-teman bisa kaligrafi, atau teman-teman bisa tutorial hijab, teman-teman bisa tutorial buat sholawatan, share di sosmed. Kenapa? Nah, kenapa kita harus jadi agent of change saat ini? Nauzubillah min zalik, saya sangat, makanya dari awal saya bilang kenapa bobroknya moral generasi muda saat ini. Generasi muda saat itu lebih banyak salah kiblat, gitu loh. Salah kiblat itu hal-hal yang nggak penting, yang kayaknya nyeleneh, kok malah itu yang sangat diumbar-umbar. Seperti ini nih, 2004 jadi bayi, 2018 punya bayi. Kalau saya lihat itu kan masih harusnya dia umurnya sekolah ya. Dan itu sebuah aib. Kok bangga gitu. Sedangkan Allah itu menyuruh, Allah sudah menutupi aib kita, kenapa malah kita bangga membuka aib kita. Dan juga, nauzubillah luar biasa sekarang, banyak dari ahwat-ahwat kita yang salah kiblat juga, terlalu mengidolakan mungkin K-pop ya, sampai mendewakan, mentuhankan, sampai tergila-gila segitunya. Padahal harusnya ada yang harus kita idolakan. Siapa? Rasulullah.
Siapa lagi ulama-ulama kita? Nah itu kita nggak jelas. Kalau kita mungkin bersolawat kepada Rasul, kita dapat syafaatnya. Kalau K-pop ini, aduh. Nauzubillah, ini saya nggak nyangka pulang kemarin kan, pulang cuti pertama sebelum adik saya itu SMP, masih SD ya. Saya pulang, saya lihat di kamarnya banyak foto-foto opa-opa nggak jelas entah siapa opa ini. Stiker-stiker Korea. Demi Allah saya bakar. Nangis-nangis. Sejak saat itu saya bilang sama ibu, Bu, saya minta tolong Bu, adik saya ini perempuan satu-satunya di keluarga kita, adik saya perempuan satu-satunya. Pesantrenkan. Itu saya pribadi. Pesantrenkan, Bu. Saya nggak sanggup lihat perkembangan zaman yang luar biasa saat ini. Maaf, luar biasa. Anak SD udah ngerti pacaran. Kenapa? Ngelihat sosmed, lihat media, TV, sinetron yang dilihatkan pacar-pacaran, mesra-mesraan, paling itu kayak hak layak umum gitu loh. Nah, dan juga orang lebih banyak kayak merasa bangga gitu, kayak lebih keren ya hijab, tutorial hijab yang ini. Bahkan maafnya sampai memperlihatkan leku aurat dari ahwat-ahwat kita dan ditiru itu loh. Makanya di sini saya bilang, kenapa kita nggak lawan? Kita buat yang sebenarnya tuh cantik kayak gini, dengan menutup gini bagus gitu. Dengan nggak kayak gini. Ini kan sempat sampai klarifikasi kemarin itu. Saya sampai aduh, tapi saya sensor ya. Nah, dan ini juga cewek hamil besar, anak kembar tetap lincah joget pargoy. Aduh, pakai hijab, Islam lagi yang kena gitu loh. Maksudnya kita sebagai generasi muda dan kita punya forum nih di Sahabat Hijrah Seiman ini, di SHS ini, Masya Allah, kita buat power untuk mengarahkan yang salah ini ke yang benar. Nah, dan juga kita lihat anak-anak sekarang, kok dari kepolisian juga ikut-ikut gangster, dengan ikut gangster mungkin mereka merasa keren gitu ya, malah melukai orang lain. Dan juga ini yang paling saya buat sangat-sangat mendidih sebenarnya, sedang menikmati di umur 12 tahun ini lagi udah nggak, astagfirullah, astagfirullah, kayak kok bangga gitu. Dan dia pakai hijab. Nah, ketika kita sebagai generasi muda itu, kemana peran kita gitu? Saatnya kita harus memang melawan hal ini. Kita harus lawan. Kebetulan kita punya forum. Nah, oleh karena itu, kita harus semangat, bersyukur, kakak-kakak dari pihak Sahabat Hijrah Seiman ini sudah membimbing kita. Mari kita kembangkan gitu. Kayak ini alhamdulillah Masya Allah, 100 orang lebih, tadi hampir 200 orang yang mengikuti sharing session ini. Kebayang kalau di antara salah satu kita aja membuat itu kayak gebrakan besar, pasti kita bisa melawan mereka. Nah, belum mungkin forum-forum dakwah online lainnya ya. Oleh karena itu, kita harus lawan hal-hal kayak gini. Nah, oleh karena itu, dengan kejadian banyaknya kebobrokan moral generasi muda kita saat ini, apakah kita orang yang paham tentang agama akan diam saja? Aku nggak pede, Kak. Aku nggak mau, Kak. Emang kenapa? Aku cuma mau ikut belajar aja, ya udah. Itu untuk konsumsi pribadiku aja, biar lebih baik diriku ke depannya. Nah, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberi kekang pada hari kiamat dengan tali kekang di neraka. Ini saya dapat dari salah satu konten kreator di TikTok tentang dakwah juga. Dia membahas tentang saat itu yang sering viral, belajarlah ilmu agama sampai kau tahu. Nah, dia membahas ini. Ternyata ketika kita paham ilmu agama tapi tidak kita manfaatkan, sabda Rasulullah ya ini. Nah, sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu, mari kita amalkan ilmu kita untuk kebaikan dan mengajak orang lain ke arah yang baik, dekat dengan agama, dan mencintai negara. Setelah kita menjadi public agents of change tadi, maka kita telah menjadi generasi muda Islam yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara kita, yaitu Indonesia. Dengan mengajak generasi muda Indonesia dan Islam ke arah yang positif dan bermanfaat, dan kita sudah didukung seperti forum ini, kita bilang tadi organisasi kita ini, yaitu Sahabat Hijrah Seiman. Oleh karena itu, ayo, mari kita semangat menjadi agent of change. Kita lawan. Agar, kebayang aja nggak sih, kalau kita sebagai generasi muda, sekarang udah bobrok, maka siapa yang akan memimpin dan jadi pemimpin di masa depan? Mau jadi apa negara ini? Kita tidak tahu. Mungkin dari salah satu saudara-saudara kita di Sahabat
hijrah seiman ini mungkin insya Allah bakal ada yang jadi presiden, mungkin ada yang jadi pejabat, jadi menteri, jadi kapolri dan lain-lain. Tapi kalau mungkin basicnya udah bobrok, negara kita ini mau jadi apa gitu loh. Nah, oleh karena itu kita harus mengingatkan agar tetap kokoh. Dan seperti juga kata Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itu artinya apa? Bahwa peran pemuda ini sangat berdemek, sangat berpengaruh untuk negara dan agama. Nah, ada berapa banyak dari kita di sahabat hijrah seiman dan mungkin organisasi dakwah online lainnya seperti saya bilang tadi, jika masing-masing dari kita semua melakukan ini, pasti kita bisa menyaingi kebatilan, kebobrokan moral yang sedang terjadi saat ini di sosial media, melawan budaya barat yang tidak baik, merubah idola para generasi muda kita menjadi mengidolakan sosok yang lebih baik untuk mendekatkan mereka ke agama dan cinta negara. Lebih baik kita mengidolakan Rasulullah, ulama, masih banyak ustadz-ustadz kita, masih banyak. Nah, daripada mengidolakan K-pop yang nggak ada manfaatnya, nggak bisa kasih kita syafaat, nggak dapatkan pahala, malah mungkin nanti, aduh, nggak tahu, hanya Allah yang tahu, Allah wa'lam bisawab ya. Nah, dan yang terakhir, agar kita menjadi generasi muda Islam yang bermanfaat bagi negara, yaitu dengan cara tidak mengikuti, ini poin yang paling ingin saya ingetin, tidak mengikuti aliran yang sesat atau berbahaya, dan tidak menjadi orang yang radikal. Kenapa bahas-bahas radikal, Kak? Islam itu nggak ada yang radikal, itu hanya propaganda untuk menjelekkan nama Islam. Iya, benar. Itu sebenarnya propaganda juga. Tapi, perlu kita ingat, Rasul juga tidak pernah mengajarkan berdakwah dengan cara kekerasan, apalagi menyakiti diri sendiri seperti bom bunuh diri, dengan berdalih itu syahid atau jihad. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk saling membenci dan fitnah sesama Islam, untuk meyakinkan aliran mereka, aliran kita yang paling benar, lalu menyebabkan perpecahan satu sama lain, sehingga menyebabkan kebingungan sesama umat Islam. Nah, Rasulullah juga dulunya berdakwah tidak semuanya dengan berperang. Rasul berdakwah dimulai dengan cara hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan menunjukkan bahwa Islam itu indah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dan itu yang diterapkan oleh para wali-wali Allah di Indonesia. Ada wali songo ataupun ulama-ulama kita dulunya dengan beragam metode yang bisa lebih diterima, baik mengkaitkan budaya atau culture di Indonesia dengan kesenian dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan yang saya bilang tadi bahwa kita harus tarik ulur sama generasi muda kita dalam berdakwah. Nah, gitu loh. Rasul juga mengajarkan ketika menang perang di sejarah Islam, tidak menyakiti ataupun memaksa untuk memeluk agama Islam. Rasul sudah mengajarkan toleransi sejak dulu di beberapa kisah Nabi Muhammad yang diangkat di serial film ya, yang saya nonton mungkin di kayak di film Omar ketika bulan Ramadan sering ya tayang ya di MNC TV. Ketika menang perang itu tidak menyakiti perempuan, anak-anak, orang yang lemah, dan bahkan membiarkan tempat ibadah mereka untuk tetap bisa beribadah. Nah, jadi kok sekarang adanya angin sepoi-sepoi mengatakan bom bunuh diri jihad, syahid, nggak ada. Begitu jihad, sadar lah, alamnya kok beda gitu. Ini kan jokes ya, sedikit hiburan ya, alamnya kok beda, kok berapi gitu. Nah, sebenarnya nggak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Makanya oleh karena itu, tetap ikutilah agama dengan baik sesuai ajaran Rasulullah kita. Nah, kalau kata Bapak Menteri Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, waktu itu saya pernah nonton di acara TV One waktu itu, kita sebagai orang yang beragama, fanatik itu harus. Karena itu mencerminkan kita mencintai agama kita. Mencerminkan keteguhan hati kita terhadap agama. Tapi tidak dengan radikal yang menyebabkan kekacauan di negara kita. Fanatik itu harus. Kalau kita nggak fanatik, ya mungkin kita dihasut, digoda dikit sama, ibarat digoyahkan lah imannya, yuk pindah ke agamaku, mungkin goyah. Nah, fanatik itu harus. Setiap orang yang beragama harus, tapi tidak dengan radikal. Nah, tidak dengan melakukan hal-hal yang di luar diajarkan oleh Rasulullah, yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu saya berpesan, sangat mohon, kita semua insya Allah dilindungi oleh Allah, semoga kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang lainnya. Gitu. Nah, karena terlalu fanatik banget juga nggak gimana ya, agak bingung juga, nanti mengarah ke situ takutnya. Nah,
Karena radikal dan aliran yang menyesatkan bukan hanya di dunia kita yang ada harus berurusan dengan hukum dan berakhir di penjara, tapi di akhirat juga yang ada nerakanya Allah sudah menanti karena sudah menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi muda Islam yang paham akan agama dengan mengikuti sifat tauladan dari Rasulullah untuk mewujudkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, atau Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Dengan begitu, insya Allah kita sudah menjadi generasi muda Islam yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan negara. Mungkin sekian saja sharing session kita kali ini. Syukron kasiron, kalau ada kesilapan kata, ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Kak Raffi. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya untuk materinya ya sangat luar biasa dan sangat memotivasi buat kita semua, khususnya kita sebagai anak-anak muda. Ya seperti yang dikatakan tadi, kita harusnya sebagai agen perubahan, wujud dari sebuah kenyataan, ya harus kita benar-benar menjadi sosok pemuda yang menjadi harapan agama dan negara ini. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya, ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, ya ada yang ingin menanggapi dengan dari materi tadi, ya silakan untuk memberikan pertanyaannya. Saya Kak. Ya, ini tunggu dulu ya. Ya, ini saya izinkan untuk penanya untuk open mic-nya ya dua orang untuk awal ini. Ya silakan teman-teman. Saya kan bertanya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kakak Ananda Raffi. Materinya luar biasa. Saya mau bertanya Kak mengenai di zaman sekarang itu kan kata Kakak tadi, masya Allah, banyak banget anak-anak muda yang mereka itu sudah keterlaluan, maksudnya kayak tadi itu ngedengerin pop juga, tadi itu pergaulan intinya lah kayak bebas banget lah sekarang gitu kan. Lah itu Kak ya, pertanyaan saya gini Kak, bagaimana supaya bisa anak muda itu ataupun semuanya lah, bukan anak muda tapi semuanya masyarakat bisa tahu lebih jernih dengan masalah ini gitu Kak. Soalnya dengan lihat fakta-fakta yang masih ada, itu mereka cuma tidak terlalu jelas gitu. Maksudnya cuma beberapa yang diselesaikan gitu Kak. Jadi bagaimana caranya supaya permasalahan yang terjadi baik itu dari pergaulan anak muda ataupun di negara pun ataupun di masyarakat pun itu bisa diselesaikan dengan tuntas gitu Kak. Soalnya lambat laun tidak ada selesainya Kak gitu Kak. Mulai dari korupsi, mulai dari pergaulan bebas, juga mulai dari apapun yang sekarang sudah faktanya luar biasa, itu tidak tuntas sama sekali gitu Kak. Malahan terulang kembali gitu Kak. Itu kan kayak semacam ini zaman kok nggak kayak waktu peradaban Islam waktu dulu gitu, yang masya Allah gemilang gitu. Nah itu bagaimana gitu menanggapi hal tersebut, atau supaya bisa tuntasnya agar tidak ada hal-hal yang
membuat masyarakat menjadi was-was, menjadi takut gitu. Contohnya kayak sekarang ini viral penculikan anak, juga apalah itulah, itu kan menurut mereka tidak tuntas gitu kan. Nah itu bagaimana caranya supaya hal-hal yang tadi itu bisa tuntasnya, tidak ada apa ya, tidak ada yang di apa ya, yang bisa untuk kembali lagi gitu kayak sekarang gitu. Mohon jawabannya Kak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asnawi, ini mau dijawab langsung atau disimpan nanti dijawab? Ya, dijawab langsung saja, Kak. Oh, dijawab langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Mamdudah Nisa. Nah, baik, Raffi bakalan jawab nih. Soal mungkin ini jatuhnya ke, kalau dari Ibu pengennya ke ranah hukum ya, biar habis tuntas. Nah, Iya, gitu. Bener ya? Dari saya teliti telah tadi kayaknya ke ranah hukum, pengennya ibu kita ini, bunda kita ini nggak was-was lagi dengan banyaknya mungkin yang ya anak-anak saat ini terkena pelecehan dan lain-lain. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau dari saya selaku aparat negara, kita terus melakukan upaya. Nah, upaya. Makanya oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kalau Polsek, Polres, kami selalu siap 24 jam 5 laporan. Bahkan kemarin aja, insya Allah saya bukan ria ya. Sebenarnya saya kan di Mabes. Saya di Mabes ini sebagai referensi kita. Sebenarnya masih banyak polisi baik. Saya akuin, walaupun ada mungkin saya mohon maaf. Oleh karena itu saya juga di sini pengen merubah, ngajak generasi selanjutnya kayak yang lalu-lalu udahlah gitu. Nah kita harus ubah, benar-benar ini harus baik ke depannya. Karena kita udah diamanahin nih. Saya sangat takut dengan pangkat saya ini. Allah bertanya di alam kubur, kau pakai untuk apa itu pangkat? Nah itu, saya sangat takut sekali. Dengan mungkin ya saya juga tak luput dari dosa, tapi insya Allah saya selalu berdoa kepada Allah. Kalaupun saya berdosa, bukan buat dosa, ya Allah ampuni dosaku yang lampau. Nah kalau dari hukum, kemarin begitu juga, pada ada subuh gitu ya, saya piket, lapor Pak, motor saya hilang, dicuri, dia Grab. Terus dia ngelapor ke Mabes. Mabes itu kan, nah perlu saya jelasin lagi. Mabes itu kan pembina fungsi, nggak memiliki pelayanan kepada masyarakat ya. Yang ada pelayanan itu Polsek dan Polres. Saya arahkan ke Polres, cuman kasihannya dia bilang, Pak, maaf Pak, saya baru narik, saya tadi ngantuk banget istirahat sebentar, belum dapat duit sama sekali dari Grab. Terus motor saya dilarikan orang. Astagfirullah. Tapi ini bukan niat untuk ria, tapi referensi ya. Saya insya Allah terus pengen buat yang terbaik. Ya udah Pak, saya kan lagi piket, saya nggak bisa mungkin ninggalkan Mako, tanggung jawabnya berat. Kalau ada kenapa-kenapa, bisa terancam juga jabatan saya. Tapi ini insya Allah, bismillah saya bantu sebisa saya ini untuk Bapak. Nah, kalau dari hukum, kami insya Allah akan selalu upayakan dengan penjelasan Raffi tadi, Bunda. Nah, cuman kalau menurut duniawi, memang kita diujinya di situ. Memang kita diuji di situ. Karena kalau saya selalu curhat ya, saya juga kesel gitu. Sekarang makin ada aja begal lah, yang apalah. Kok nggak habis-habis ya? Padahal kita bisa aja berantas. Tapi kayak ada salah satu ustadz mengatakan, kalau semuanya baik-baik saja, mungkin selesai dunia ini gitu loh. Kalau kata ustadz itu ya, cuman yang saya tangkap. Tapi insya Allah, makanya oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang memang harus kita viralkan, nggak apa-apa untuk kebaikan viralkan. Dan kita sebagai bagian dari sahabat hijrah seiman ini, seperti saya bilang tadi, ini ada 171 orang, tadi hampir 200. Kebayang kalau kita dari salah satu kita aja membuat gebrakan agar nggak salah kiblat, K-pop, anak-anak kita batasin. Nah, sama kayak, maaf agak sedikit panjang ya, banyak yang pengen saya sampaikan. Kalau anak-anak sekarang itu kayak, jangan pacaran-pacaran, nanti tunjuk zina begini-begini, mereka gak akan ngerti. Tapi ketika kita mengingatkan, lebih ke logika sama mereka, ini mungkin berefek kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Kamu jangan pacaran, maafnya
Kalau kamu perempuan, nanti kamu udah begini, yang rugi kamu. Takutnya juga ke penyakit ini kamu bakal begini. Mereka kalau logika lebih kayak, waduh, cuman kalau kita bahas itu zina, itu begini kayak apa sih? Kebanyakan anak-anak seperti itu. Luar biasa, Masya Allah, anak-anak sekarang. Tapi saya sering mengingatkan, saya bandingkan nih. Saya sering mengingat anak-anak kan. Sering juga ke sekolah. Adik saya sendiri juga. Kamu kalau pacaran, tergoda oleh setan begini-begini, kamu kena penyakit. Penyakit itu nggak bisa sembuh. Meninggal kamu mati dalam keadaan berdosa besar. Baru dia mikir. Mereka lebih ke dampak apa yang dilarang Allah. Penyakitnya. Pasti Allah melarang sesuatu ada dampaknya kan gitu. Nah, anak-anak sekarang lebih ke situ. Tapi insya Allah PR besar untuk Raffi dan untuk Polri, TNI Polri juga. Kami bakal terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Insya Allah kami bisa menjalankan tugas kami, Bunda, untuk memberantas hal-hal buruk tersebut. Kami juga minta doa restu, doa sekiranya semua aparatur negara kita terus bisa buat hal yang baik untuk melayani masyarakat. Amin. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Oke. Terima kasih Kak untuk jawabannya dari Kak Mahmuda. Ya, itulah jawaban dari Kak Ananda Raffi. Ya, semoga apa yang sudah diberikan jawaban tadi ya sudah memberikan kejelasan yang sudah pas lah gitu untuk semuanya. Baiklah Kak, ini ada pertanyaan lewat kolom chat. Langsung saya bacakan ya Kak. Baik, Ya. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Waalaikumsalam. Kak, mau nanya, saya kan sedang dalam proses hijrah dan alhamdulillah sudah bernikah. Ada salah satu teman non-muslim yang menghakimi cara berpakaian saya. Dia mengatakan berhijrah enggaknya harus berhijab, cukup berperilaku yang baik, dan menyamakan cara berpakaian saya dengan para mereka yang melakukan bom bunuh diri. Bagaimana cara menanggapinya atau memberi pengertian ke orang tersebut? Silakan Kak. Baik, luar biasa, Masya Allah. Ini pertanyaan tingkat tinggi sebenarnya bagi saya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan, saya mau nanya, saya sedang dalam proses hijrah. Kita sama-sama belajar nih ya. Kalau untuk mungkin bicara soal hadis, saya nggak banyak hafal. Tapi kita ya saling rangkul. Karena saat ini, ya seperti saya bilang tadi, propaganda kepada Islam itu luar biasa sekali. Orang berjenggot dituduh yang enggak-enggak. Orang bernikop dituduh yang enggak-enggak. Kalau menjawab pertanyaan hijrah, nggak usah mesti bernikop, dari berperilaku yang baik saja. Kalau saya yakin sih mbaknya sudah berperilaku yang baik. Tapi karena ketika nggak usah kita berbuat baik aja ada yang nggak suka, apalagi yang buruk gitu loh. Saya yakin sih mbaknya sudah melakukan itu, mbaknya nggak usah perlu gundah atau galau. Saya yakin mbaknya sudah di tahap itu dan berubah untuk lebih baik lagi. Kenapa? Memang di dalam Islam kan kita dianjurkan untuk menutup aurat. Menutup ya lekuk-lekuk tubuh aurat. Jadi nggak perlu takut. Di Indonesia juga saya sebagai Polri nggak dilarang bernikop. Bahkan istri seniornya saya ada yang bercadar. Oleh karena itu tadi kenapa sebenarnya di awal saya bilang saya cita-citanya pengen dapat istri yang paham agama. Sebenarnya tapi ceritanya kesannya saya takut terkesan lebay sih gitu. Saya cemburu sama senior saya itu. Saya malah pengen istri saya itu bernikop atau bercadar, Masya Allah gitu loh. Karena nantinya sebagai madrasah bagi anak-anak saya. Mungkin saat ini, kalau setiap orang ya Insya Allah ya, bukan niat gimana. Ketika kita udah sukses bekerja, mungkin sahabat-sahabat di sini semua udah ngerasain, bisa memilih. Cuman kayak dari banyaknya saya memilih orang yang paham agama. Oleh karena itu, banyak nggak usah galau. Apalagi maafnya dia orang Nasrani. Nah, maafnya ini ya di luar non-Islam gitu kan. Gak usah hiraukan. Cukup bilang aja, saya kurang baik apa ke kamu? Coba kelempar balik lagi. Saya kurang baik apa ke kamu? Apakah saya pernah kasar ke kamu? Apakah saya pernah menghardik hati kamu? Coba balikin. Pasti dia nggak bisa jawab. Kasih poin itu aja. Itu telak sebenarnya.
Nah, oleh karena itu saya sudah menjalani hal itu, izinkan saya untuk lebih mencintai dan mendalami agama saya. Itu jawaban dari saya, mungkin dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak. Ya itulah Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. jawaban dari Kak Raffi. Ya semoga puas untuk jawabannya. Selanjutnya Kak, untuk pertanyaan dari salah satu ini Pak, bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, Ana mau tanya, kalau perempuan itu kan lebih baik tertutup, tapi ada keinginan Ana untuk berdakwah, tapi saya tidak pede untuk melihatkan wajah Ana di sosmed. Yang mau Ana tanya, bagaimanakah cara agar kita bisa berdakwah di sosmed? Syukron, silakan Kak. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini, maaf, tapi yang pertama, saya mohon maaf. Saya sangat segan sekali dipanggil Ustadz. Karena saya belum Ustadz dan saya sangat jauh dari itu. Insya Allah panggil kakak aja, biar lebih dekat. Nah, karena saya masih merasa belum pantas, masih harus banyak belajar lagi, insya Allah. Nah, tapi saya hargai, apresiasi, Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Ana mau nanya, perempuan itu kan lebih baik tertutup. Saya nggak pede pengen dakwah seperti yang kakak sampaikan untuk mensiarkan kebaikan di sosmed. Bagaimana caranya? Banyak. Kalau kita lihat, mungkin pernah nggak lihat video-video dakwah yang ketika Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Hanan Ataki, dia ada suara dicampurkan dengan musik, dengan kalimat-kalimat dakwah lalu dibuat teks. Nah, dulu saya juga pernah buat konten di YouTube. Sayangnya akun itu kena banned, gara-gara di bannednya itu saya pakai lagu copyright. Saya melakukan hal yang seperti itu. Saya dari dulu aku pengen suatu saat punya masa atau media untuk mensiarkan Islam gitu loh. Untuk membela Islam ketika Islam disakiti ataupun dituduh, tapi dengan dasar dalil yang jelas dalam Al-Quran dan tidak menyeleweng dari negara. Karena kan ada namanya jejak digital. Kita tidak bisa menyampaikan dakwah-dakwah yang melenceng gitu. Saya buat nama channel dulu dakwah Islami. Nah, itu udah 5.000 subscriber di band. Awalnya musik Islam itu yang nggak kena viewernya naik meledak dibuat di copyright. Nah, itu bisa dilakukan dengan saudara kita tadi. Kalau memang nggak pede nggak apa-apa, kita mungkin bisa dengan merekam suara. Kalaupun memang saudari kita tadi lebih paham agama, takutnya dengan katanya suaranya mendayu-dayu, mungkin bisa lebih tegas. Nah, masih banyak cara sebenarnya, jalan menuju Roma, insya Allah akan diwujudkan. Saya kasih trik, kalau aplikasi editing banyak sekali, ayo kita buat, nggak apa-apa, suara, campur musik-musik sedih, tentang mengingatkan agama gitu, buat teksnya, buat ayatnya, itu lebih keren. Jadi jatuhnya kayak ustazah atau ustaz anonimus gitu, tapi pesan yang disampaikan itu dapat, insya Allah, dan diterima, bahkan sering dijadiin status-status oleh anak-anak generasi muda kita. Baik, syukur kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah jawaban dari Kak Raffi. Ya untuk tambahan sedikit untuk mengenai ini, kalau untuk pertanyaan dari Mbak ini, ya kalau bisa ya tadi pertanyaan dari jawaban dari Kak Raffi itu sudah membantu. Dan untuk dari saya saja ini kalau misalnya kita itu kan ragu-ragu bagi perempuan, ya kalau bisa buatkan aja kuotas gitu bisa, dan tulisan-tulisan atau apa yang seperti dijelaskan tadi oleh Kak Raffi. Begitu teman-teman. Selanjutnya Kak, untuk pertanyaan dari Mbak Siti Aminah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya Kak, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda milenial, terkhususnya muslimah, dalam menghadapi tantangan zaman sekarang, yang dimana zaman sudah banyak sekali fitnah? Bagaimana solusi yang benar, Kak? Silakan, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Mbak Siti Aminah. Ana izin bertanya, Kak, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda milenial, khususnya muslimah? Saat ini banyaknya zaman fitnah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang fitnah, kita memang udah hidup di akhir zaman dan kita benar-benar diuji oleh Allah.
yang mana semakin akhir zaman mungkin fitnahnya si beliau gitu. Kalau mungkin paham ya maksud saya nggak berani nyebut namanya si beliau itu karena saya saking takutnya kena fitnah beliau itu. Aduh, fitnahnya si beliau itu sangat kerasa untuk saat ini. Nah, dan Islam saat ini memang sedang diuji benar-benar sama oleh Allah. Nah, oleh karena itu, yang pertama apa? Yang pertama adalah dari kita diri sendiri dulu. Kita harus yakin kita bisa untuk kuat di agama Allah ini. Lalu kedua, masalah fitnah, tergantung fitnahnya. Kalau fitnahnya yang menjelekkan nama baik, kita bisa kerana hukum. Kita nggak perlu takut. Kita bisa kerana hukum. Kalau kita udah merasa kayak ujaran tidak senang, ujaran kebencian, kita bisa mengarah ke hukum saat ini. Kalau untuk fitnah yang itu nggak apa-apa. Cuman kalau fitnah di agama Islam memang saat ini kita sedang diuji di akhir zaman dan luar biasa. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ini Kak dari pertanyaan dari Kak Nila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya jika profesi atau pekerjaan mengganggu ibadah seperti menunda sholat, tapi profesi itu sedang membantu menyembuhkan orang, contohnya sedang melakukan operasi bedah. Dan apa hukumnya jika, ini Kak dua pertanyaan, dan poin selanjutnya, dan apa hukumnya jika mengidolakan non-muslim, contohnya Cristiano Ronaldo, yang hanya untuk mengikuti kebaikan yang dilakukannya seperti sedekah. Silakan Kak, dua pertanyaan ini. Oke, baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Mbak Nila, izin bertanya apa hukumnya profesi atau pekerjaan saya terhalang karena saya membantu orang lain seperti hukum bedah dan yang lain-lain. Kalau masalah kita bicara hukum ya, bismillahirrahmanirrahim, hukum itu kan luas. Nah, saya nggak terlalu banyak berani membahas hukum karena saya nggak ada dasar. Itu yang paling pertama, poin pentingnya. Tapi, kalau yang kita ketahui, satu, ketika kita melakukan pekerjaan itu, apakah benar-benar habis sholat yang kita tinggalkan itu. Tapi kalau memang sifatnya urgensi, menolong, tapi ini ya, yang saya dengar ketika saya juga kadang nanya gitu, kayak Ustadz, saya lagi lagi operasi, ketupat atau apa-apa di jalan. Terus saya udah izin sama pimpinan. Nanti aja, ya udah kamu bisa mungkin di apa? Di jama. Nah, di jama. Kalau itu mungkin dari Ustadz yang kemarin itu saya juga nanya itu. Karena saya kayak lebaran, kayak pun ya tahun baru kan kena, walaupun saya nggak merayakan tahun baru, walaupun saya hanya berdinas, tapi ketika kayak maghrib lewat ataupun apa, gimana Ustadz, saya bingung, saya udah nanya, sedangkan anggota terbatas, takut gimana-gimana, ya kamu bisa menjamak dan Allah tahu niat baik kamu, insya Allah yang dari Ustadz itu langsung itu saya teruskan. Nah, kalau apa hukumnya mengidolakan non-muslim untuk mengikuti kebaikannya, ini menurut saya ya, tidak menurut Islam. Kalau menurut saya, selagi tidak terlalu mendewakan kayak K-pop itu kan sampai waduh, sampai kayak sebaper-bapernya dia gitu, sampai kayak, gitu. Cuman kalau menurut saya ya, kalau masih hal yang baik, kita tiru kebaikannya, mungkin nggak apa-apa. Tapi asal jangan berlebihan. Itu menurut saya, bukan atas dasar agama. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron Kak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Safira Azah. Assalamualaikum. Maaf Kak. Ya, dari Kak Devita Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau tanya, jika hanya menonton drakor tidak ada niatan untuk mengidolakan pemainnya, apa itu termasuk kemerosotan iman dan suatu yang sia-sia? Silakan Kak. Masya Allah, ini sepertinya saya salah menyebut materi. Banyak para K-popers yang tersinggung kayaknya. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Kak Devita Wijaya. Jadi kamu nanya jika hanya menonton, apakah saya memperosotkan iman saya? Tergantung. Kalau menontonnya sampai lupa sholat, mungkin iya. Tapi kalau mungkin menonton di waktu luang, mungkin ya. Dan di luar konteks, kadang kan budaya Eropa ataupun Asia, maafnya kayak pacar itu, bagi mereka kayak kissing itu, maafnya ya, kissing itu kayak hal lumrah biasa. Nah itu kan kayak suatu kayak, malu sih kita nontonnya gitu. Nah, mungkin yang
menghindarkan dosa, kalau nggak ada itu mungkin nggak apa-apa, hanya sekedar hiburan, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan kewajiban kita bekerja, sekolah. Lebih baik kayak nggak apa-apa film Korea, tapi mungkin yang nggak ada unsur-unsur berbau-bau seperti itu, yang mungkin lebih motivasi. Ada dampak buruknya, dampak baiknya nggak apa-apa sih untuk kita bisa tiru, motivasiin. Saya juga mungkin nonton kayak film-film detektif, kalau yang apa dari luar itu kan kita bisa serap sebagai kepolisian. Nah, cuman kalau kayak ada map yang gini kayak oh, udah skip aja, kayak malu gitu. Nah, mungkin dari saya itu, yang penting jangan sampai meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat mungkin iya, insya Allah kayak itu. Itu dari saya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak dari pertanyaan Mbak Nana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, apakah ketika saya mengganggu teman saya yang sedang teleponan dengan pacarnya dengan hal-hal yang dapat membuat mereka putus itu, apakah cara saya salah dalam hal itu? Silakan Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mbak Nana, apakah ketika saya mengganggu teman saya yang sedang teleponan sama pacarnya sehingga mereka putus, apakah saya salah atau enggak? Kalau dalam ketegasan kita sebagai umat Islam, nggak salah, itu harus. Cuman takutnya, ya saya kan menjagakan banyak pihak, nggak hanya satu poin. Nah, saya bilang kalau saya mendidik itu tarik ulur. Nah, jangan sampai memunculkan permusuhan. Kalau bisa sampaikan niat kita apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu karena kalau nggak kita gituin mungkin bakal berlanjut kan gitu. Kita sebagai orang seperti saya bilang tadi, kita yang paham agama, kita membiarkan, kita juga ikut berdosa. Nah, tapi coba kita ubah lebih metode yang lebih halus. Ketika pun kita lakukan itu, kita kesampaikan niat baik kita tadi. Apalagi itu mungkin sesama muslimah ya, kita lihat. Maafnya ini, saya laki-laki. Nggak saya berniat menjatuhkan harga diri laki-laki. Insya Allah, laki-laki yang ada di forum ini adalah laki-laki yang baik-baik. Tetapi pada dasarnya, kalau sudah berpacaran, laki-laki itu maafnya semua buaya. Laki-laki itu penjahat, dapat manisnya sepah dibuang. Nah, lebih baik kita sampaikan momen itu tadi seperti saya bilang. Kalau kita ingatkan agama, kamu tuh dilarang pacaran itu, karena dilarang agama, jangan begini, dalilnya begini, kamu nanti masuk neraka. Dia bakal marah, bencian sama kita, kan jadi musuhan. Coba sampaikan. Kalau kamu dapat laki-laki nanti gimana, sempat dia maaf sama maafnya ini, ada akhwat-akhwat saudara-saudariku sekalian. Ini kan sebuah pelajaran ya, dan ini memang nyata yang harus kita ketahui. Kita terkena pelecehan, atau setelah kita sudah terjadi dia meninggalkan gimana. Nah, kasihani dirimu sendiri, kasihani orang tuamu. Nah, kalau dia sebelumnya sudah berulang-ulang kali sama pasangannya, ketika sama kamu terkena penyakit gimana. Nah, sampaikan niat baik kita walaupun kita melakukan tadi. Ini menurut saya ya, kan udah terlanjur. Niat baikku itu gini loh, kamu boleh marah sama aku, tapi niatku gini, kenapa? Kalau kamu lakukan nanti kamu tuh udah terjadi ditinggal, kamu begini-begini penyakit, kamu harus paham, karena aku sayang sama kamu. Insya Allah pasti jadi best friend lagi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak dari pertanyaan dari Mbak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, lalu si perempuan itu ditinggal? Apakah akan berdampak pada anak perempuan atau saudara ibunya atau saudara atau juga ibunya suatu saat nanti? Karena si perempuan itu tidak terima. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya, bagaimana jika seseorang berhubungan di luar nikah dan si wanita ini yang sebagai korban nggak terima gitu? Iya. Nggak terima. Kalau jatuhnya ya, kalau dia maafnya, secara hukum, kalau dia terjadi pelecehan, itu mungkin bisa kita pidanakan. Cuman yang bahaya ini sebenarnya mereka sama-sama mau. Oleh karena itu, itulah yang dihindarkan dari pacaran ini. Nah gitu. Kalau berdampak, pasti berdampak. Kita harus ingatkan, kita bilang tadi, ketika kita ketahuan hal seperti itu yang malu keluarga kita, sampai kapanpun. Kalau laki-laki, maaf, nggak berbekas. Lelaki ini penjahat semua. Lelaki nggak berbekas.
Tapi akhwat-akhwat kita perlu kita sadari, wanita dan akhwat itu berbekas. Nah, apalagi si anak sampai lahir. Aduh, na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu kalau memang dia ibaratnya si laki-laki memaksa dan ada bukti, dan kita itu sebagai orang yang baik-baik, kita bisa mempidanakan pelecehan dan mungkin kasus, ya maafnya, bahasa agak kasar, pemerkosaan. Nah, tapi kalau yang sama-sama mau, nah ini yang sangat kita hindarkan dari berpacaran tadi. Oleh karena itu kan kompleks penjelasan saya. Jangan berpacaran, karena nanti yang kasihan perempuan dan perempuannya sudah terjadi ditinggal, lain penyakit dan lain-lain. Kalau penjelasan saya itu saja, tapi sangat berdampak bagi keluarga, pasti malu dan itu aib besar. Tetangga saya juga ada teman, semoga kita dilindungi oleh Allah semua, karena sangat malu pastinya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Khairunisha Aulia. Assalamualaikum Kak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menasihati orang tua untuk baca Al-Quran lagi? Karena orang tua anak udah lama banget nggak baca Al-Quran. Alasannya selalu nggak ada waktu. Bagaimana cara memberitahu kedua orang tua tanpa menyakiti perasaannya? Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini, kalau ini benar-benar demi Allah terjadi sama saya. Caranya itu sangat gampang. Bagaimana cara menasihati orang tua untuk mengaji? Karena orang tua itu sudah sangat lama tidak mengaji. Nah, saya bukan membuka aib orang tua saya sendiri, tapi ini yang saya lakukan, dan ini bukti nyata. Saya nggak membuka aib orang tua saya sendiri. Tapi insya Allah ini worth it. Nah, orang tua saya itu dulunya, namanya zaman dulu ya, anak-anak muda, disuruh ngaji nggak mau. Akhirnya apa? Sayanya mulai cinta ngaji. Tapi saya lihat kok nggak pernah ya orang tua saya ngaji. Saya ingatkan, membantah, urusan aja lah kau ngaji. Kalau bahasa orang Medan kan gitu. Udah ngaji-ngaji aja lah kau. Akhirnya yang saya lakukan apa? Setiap hari sesering mungkin saya ngaji di rumah. Ada tadarus di masjid, saya ngaji di rumah. Sampai orang yang mungkin cerita, itu anakmu ngaji di sini. Nah, bapak saya ngadep ke saya, nangis senangis-nangisnya. Bapak minta maaf. Bapak nyesal dulu disuruh nenekmu nggak bisa ngaji. Bimbing bapak, saya merinding. Benar, saya merinding mau nangis. Bimbing bapak biar bisa ngaji. Bapak ingin selamat dunia akhirat. Bapak saya nggak ada kata terlambat, Pak. Nggak ada kata terlambat. Ayo, Bapak nggak perlu malu. Oleh karena itu bapak saya nggak pernah mungkin pede atau kayak berani ikut perwiritan. Karena itu takut disuruh baca Yasin, nggak tahu. Pelan Bismillah saya ngaji di rumah. Bareng-bareng ibu juga baru tahu. Pantas bapak nggak mau gitu. Ternyata itu alasannya. Dia malu seusia gini gitu loh. Kayak, ya Allah, selamatkan bapak, ya Allah. Alhamdulillah bapak saya masih hidup, cuma saya nggak nyerah saya untuk bimbing bapak saya sampai di akhirat. Saya pengen bersaksi, tolong jangan siksa orang tua saya pengen bersaksi. Saya hadiahkan kadang al-kahfi untuk mereka, walaupun mereka masih hidup. Insya Allah itu dari saya ngaji tiap hari di rumah sampai hati mereka tergugah, sampai gimana mereka risih. Kalaupun memang kita kuat, ngajinya kuat. Oleh itu kenapa saya selalu termotivasi sama kori-kori kita, Muzamil, Muhammad Toha Al-Junayed. Itu saya bilang guru-guru saya di internet. Saya pengen menggugah hati orang tua saya ngaji, melagu, walaupun saya tajwid belum bagus, saya nggak peduli sampai dia risih, sampai akhirnya yang datang bimbing bapak ngaji. Nah, saya nggak buka aib orang tua saya, tapi insya Allah ini yang terjadi sama saya dan berhasil. Insya Allah bapak saya sekarang udah mulai percaya diri, ikut perwiritan. Kalau ziarah udah baca, bukan lagi baca Indonesianya, tapi baca langsung Al-Qur'annya. Masya Allah, nggak ada kata terlambat. Insya Allah metode ini bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, itu jawaban dari Kak Raffi. Dan untuk selanjutnya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Langsung saja Kak untuk sesi selanjutnya, yaitu pesan dan kesan dari Kak Raffi untuk kajian pada malam hari ini. Sekalian juga kepada memberikan arahan juga kepada peserta malam hari ini tentang materi yang Kak Raffi sudah sampaikan tadi. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pesan dan kesan saya, yang pertama saya sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan oleh pihak sahabat Hijrah Seiman, oleh Uma, oleh Kak Asnawi Adam dan teman-teman yang lain. Saya selalu berdoa sama Allah, jangan jauhkan aku dari agamamu Allah, walaupun aku udah bekerja. Dan Allah menjawab dari sini. Semoga kesempatan ini dan orang-orang yang berperan dalam memberikan saya kesempatan ini lebih membuka hati saya untuk lebih dekat dengan agamanya Allah, lebih paham agama yang insya Allah bisa membimbing saya ke surga, dan juga ngalirlah amal ibadahnya sampai kapanpun bagi orang-orang yang udah beri kesempatan kepada saya di sahabat Hijrah Seiman ini dan di kajian-kajian dakwah sebelumnya juga. Insya Allah, kalau pesan dan kesan saya luar biasa, antusias yang sangat luar biasa. Segini banyaknya insya Allah. Kalau saya memang mohon maaf, saya merendah, memang bukan merendah, tapi memang saya belum banyak tahu, tapi saya pengen belajar. Dan diberi kesempatan ini sebenarnya tantangan bagi saya, kayak saya minder. Saya nggak terlalu banyak hafal hadis ataupun gimana, cuman insya Allah niatnya baik, kita bangun dulu pondasi kita yang hal dasar saja untuk generasi kita. Mungkin nanti pelan-pelan saya bakal belajar lagi untuk lebih ke dakwahnya. Kalau pesan saya bagi seluruh saudara-saudariku yang sedang mengikuti kajian dakwah ini di sahabat Hijrah Seiman, jangan pernah menyerah. Karena Allah tahu niat baik kita, seperti bagaimana di kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, seekor cicak itu kan mengembus api itu ya, dan ada burung. Nah di situ Allah tahu niat kita itu kemana. Berawal dari hal sederhana, seperti saya bilang tadi, jangan pernah nyerah, jangan pernah takut untuk menyebarkan kebaikan, apalagi dalam agamanya Allah. Insya Allah, Allah akan meninggikan derajat kita sesuai janji Allah di surat Quran surah Muhammad ayat 7 tadi. Terus semangat, kalau kita kali berapa orang aja sudah membuat gebrakan, pasti kita berhasil merubah mereka. Dan nantinya akan termotivasi, weh keren ya, viral ya, kakak ini buat contoh hijab yang benar dan syar'i, cantik juga, aku pengen buat lah kak, gimana tutornya. Nah kita harus lawan seperti itu, kita harus memerangi kebatilan itu. Mungkin sekian saja pesan dan kesan saya. Terima kasih, semoga sampai ketemu lagi dan semuanya sehat selalu, barakallah terus sampai kita ketemunya di jannahnya Allah. Amin ya Allah. Ya, syukran Kak untuk pesan dan kesannya, untuk Kak Raffi kepada apa yang sudah disampaikan kepada kami tentang pesan dan kesannya tadi. Semoga kedepannya seperti apa yang sudah diarahkan tadi tentang materi dari Kak Raffi, insya Allah ke depan kami akan selalu membenahi diri kami, dan seperti yang dikatakan tadi, yaitu kami harus benar-benar menjadi pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa serta negara ini. Yaitu kemudian terutama juga kita diwujudkan bisa menjadi seorang pemuda yang benar-benar menjadi agen perubahan. Amin ya Allah. Ya, selanjutnya Kak, sesi yaitu doa dan penutup. Untuk doa pada malam hari ini dan untuk bisa Kak Raffi pimpin, sekalian bisa memberikan doa semua sama-sama kita kepada umminya Ustadz Adi yang lagi sakit sekarang Kak. Ya, silakan Kak. Baik, tapi sebelumnya tadi saya juga di sesi lagi jeda, saya udah curhat sama Uma.
Saya mohon maaf juga, saya banyak perlu belajar, saya takut salah, karena udah sangat lama nggak saya ulangi doa sesudah sholat ataupun apa. Jadi saya izinkan, tanpa mengurangi rasa hormat, saya nggak malu mengakuin saya masih harus perlu belajar. Izinkan saya mungkin membawakan doa secara bahasa Indonesia, tapi insya Allah, semoga Allah mengijabah dan mengabulkan doa kita. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang maha tinggi ya Allah. Lindungilah ya Allah agamamu. Lindungilah ya Allah generasi muda kami ya Allah. Karena generasi muda kami adalah harapan bangsa dan agama ini ke depannya ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah dan sihir dajjal ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Jadikanlah forum yang kami lakukan ini adalah forum untuk mendekatkan diri kepadamu dan mengajak orang lain untuk lebih bermanfaat kepada orang banyak, sehingga bisa membimbing kami ke dalam jannah dan surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada ibu dan bapak kami ya Allah, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada ulama kami. Berikan mereka kesehatan ya Allah, mudahkan rezeki mereka dan limpahkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada orang tua kami yang sudah mendahului ya Allah, lebarkanlah dan lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan mereka dari siksaan para malaikat ya Allah. Sayangi mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami sewaktu masih hidup ya Allah. Bukakanlah pintu surga bagi mereka ya Allah, sehingga mereka bisa mencium aroma surgamu di alam kuburmu ya Allah. Tempatkanlah mereka di taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikanlah kami generasi muda Islam dan bangsa Indonesia yang selalu bisa mengamalkan Al-Quran ya Allah. Sehingga nantinya kami bisa menjadi penerus bangsa dan pemimpin yang baik bagi agama dan negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kesembuhan ya Allah kepada ibunda kami, kepada ibunda dari Al-Ustadz kami ya Allah, Al-Ustadz Adi ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada ibunda kami ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah, dan angkatlah penyakitnya ya Allah. Serta jauhkanlah ibunda kami dari penyakit ya Allah, sehingga ibunda kami bisa terus melanjutkan kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, beribadah, berinfak, dan yang lainnya Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau yang maha pendengar ya Allah. Tiada lain hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita tutup kajian atau forum pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasihan Kak. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Syukron Ustaz. Syukron Ustaz. Syukron Makasih. Ustaz atas ilmunya. Siap, Masya Allah Kak. Semoga berkah selalu. Coba saya bukan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.